TikTok pun dengan fenomena ini menunjukkan bahwa TikTok bukan hanya sekedar tempat hiburan, tetapi juga berperan sebagai alat yang dapat merubah cara pandang masyarakat sekitar ataupun pengguna, yang dimana algoritma TikTok ini cenderung memperkuat tren tertentu dan dapat menyebabkan bias dalam representasi konten, dan semakin banyak individu yang bersuara atau berbagi cerita, norma sosial mengalami pergeseran. Lalu beragam dampak dari tindakan afektif, yaitu seperti emosional, seperti tindakan positif, negatif itu bagaimana, dan untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana TikTok itu mereproduksi hegemoni standar tindakan afektif perempuan muda dalam hubungan romantis, serta bagaimana mereka menginternalisasikan dan menegasiasikan atau melakukan resistensi terhadap norma tersebut. Dalam konteks ini, media sosial seperti TikTok ini berperan penting sebagai medan produksi dan penyebaran ideologi hegemoni yang afektif. Dan konsep hegemoni ini sangat relevan dengan analisis budaya dan gender, terutama karena ia menawarkan pemahaman bersifat patriark, atau biasa kita dengan menyebutnya patriarki atau patriarki dan yang lainnya. Demikian presentasi dari proposal skripsi saya, dan lebihnya mohon maaf. Sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Aplikasi TikTok padahal kan banyak yang harus melihat TikTok seperti video pendek dari YouTube atau Reels yang juga durasinya itu hampir sama seperti TikTok. Kenapa pakai aplikasi itu? Oke, karena di Indonesia saat ini pengguna TikTok itu lebih dari 128 juta kalau nggak salah, dan 80%-nya itu remaja berusia 18 hingga 20 tahun, yang dimana itu pengguna TikTok lebih banyak daripada aplikasi atau media sosial lainnya gitu. Jadi saya tertarik kenapa TikTok? Karena TikTok itu mungkin dari saya sendiri dan sekitar saya itu lebih banyak menggunakan, gitu. Kamu nanti nyari subjek penelitian kamu, terus kan itu kan ada rentan umurnya. Nah, tapi kamu tempatnya kan Surabaya. Nah, Surabaya kan juga luas banget kan, ada beberapa wilayah. Nah, itu gimana kamu bisa mencapai subjek? Mungkin ini subjek penelitian saya, perempuan muda kisaran berumur 18 hingga 23 tahun yang mempunyai hubungan dan aktif di sosial media terutama TikTok. Sekarang kan kita kalau menggali informasi atau mencari informasi bagaimana mereka itu mempunyai hubungan dan aktif di sosial media itu lebih gampang. Soalnya kita dari saya sendiri pun bisa membuat konten yang dimana nanti saya akan menyebar konten tersebut untuk saya menemukan perempuan-perempuan yang berumur 18 hingga 23 tahun di Surabaya, gitu. Oh, berarti lewat medsos? Nggak lewat medsos pun. Sekarang di sekitar saya pun banyak teman-teman saya yang mempunyai hubungan dan aktif di sosial media. Hubungannya terlarang atau tidak? Romantis, Bapak. Romantis, ya. Satu lagi dari Mayora. Relevansi apa sih antara teori hegemoni sama tindakan di TikTok itu tadi? Konsep teori ini sangat relevan karena menurut saya ini ada kaitannya dengan gender ataupun budaya, yang dimana itu dia bisa menawarkan tentang norma dan nilai yang bersifat patriarki gitu, dan dapat diterima secara luas oleh perempuan. Lalu karena teori ini kan kayak bisa dibilang itu wajar atau itu hal wajar gitu. Jadi kalau menurut saya menggunakan teori ini nanti saya bisa, kalau konten-konten tersebut itu bukan hal wajar untuk kita menjadikan standar kita di lingkungan kita, gitu, di budaya kita saat ini.
Moni standar tindakan afeksi. Oke. Jadi ini di TikTok ya, di TikTok. Jadi kalau saudara meneliti di TikTok itu kan apa ya, di TikTok sendiri itu kan tentang apa ya, tayangan-tayangan ini kan ada kategori-kategorinya juga ya. Ya, ada yang pendidikan, ada yang lip sync, ada yang macam-macam. Maka itu nanti berkaitan dengan apa ya, kenapa kok apa berkaitan dengan konten mana yang akan diambil itu ya. Kan tidak semuanya, kan ada macam-macam loh kategorinya di itu. Nah, itu nanti kita ditambahkan. Terus kemudian di latar belakang ini ya ada fenomena apa sih kok kemudian memunculkan hegemoni TikTok ini di kalangan perempuan muda ini? Begini Bapak, belakangan ini saya menemukan itu banyak yang tidak setuju dengan wanita itu mengikuti standar TikTok. Tidak setuju dibuktikan dengan apa? Dibuktikan ada konten TikTok yang bagaimana mereka itu mengekspresikan diri mereka. Kalau mereka itu ingin disayangi, ingin dimengerti, tetapi dari pihak laki-laki itu tidak setuju. Kalau perempuannya itu tetap mengikuti standar TikTok. Kayak seumpama nanti kalau dalam hubungan itu harus ada yang saling menyayangi, harus ada yang saling mengasihi atau pengertian dan lain-lain, kasih sayang gitu. Dan itu sama pihak wanita pun, kalau kita mempunyai tindakan efektif seperti emosional tadi, saat kita galau atau saat kita apa, itu mereka mengirimkan konten tersebut kepada pasangannya. Lalu pasangannya itu kamu itu kayak jangan menuruti standar TikTok terus gitu. Itu mungkin itu Pak. Oke, standar TikTok apa ya, tentang apa ini, hubungan yang baik itu yang bagaimana sih? Oke. Hubungan yang sehat itu Ya, bagaimana? yang menurut standar TikTok ini seperti apa? Apa Pak? Menurut standar TikTok, tadi kan bilang standar TikTok lah. Makanya saya tanya standar TikTok itu seperti apa? Kayak Baik. mungkin pas galau gitu atau apa gitu Pak ya. Kita itu membuat satu konten yang dimana itu tertuju pada laki-laki, ataupun kita nge-like atau berkomentar seperti kayak jadi laki-laki itu nggak boleh patriarki, jadi laki-laki itu harus menjadi diri sendiri. Kalau kamu patriarki, nanti kamu kayak hubungan kita itu tidak bakal sehat. Kamu tidak akan mengerti hubungan kita, di dalam hubungan kita itu seperti apa. Begitu Bapak. Itu yang kemudian dibaca atau dilihat atau diinternalisasi oleh perempuan muda, gitu kan? Iya. Terus diwujudkan dalam apa? Dalam hubungan itu tadi. Dalam hubungan secara nyata apa? Secara nyata. Secara tetapi nyata. ya, tetapi kadang itu perempuan itu tidak berpikir kritis Bapak. Mengapa? Karena mereka itu menerapkan konten tren itu di dalam kehidupan mereka. Padahal itu seharusnya tidak boleh. Karena Tidak boleh menurut siapa? bukan tidak boleh, kayak kalau kita mengikuti terus itu nanti kita bakal terbawa Bapak. Gitu. Kan yang kamu maksud tadi. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Selamat kepada Dini Ayu yang telah pertama kali menyampaikan, mempresentasikan proposalnya. Ini adalah sebuah keberanian yang mana anak Umar belum berani sampai saat ini. Ya, Kak Lula juga belum berani. Dan masih banyak yang belum berani. Ini adalah apresiasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah tentang penulisan. Sebelum saya memberikan beberapa masukan, tolong diperbaiki setiap paragraf dimulai dengan subjek. Seperti di halaman pertama. Oh, nggak ada halaman pertama ya? Tanpa halaman ya ini ya? Tanpa halaman ini, bahaya ini. Ini dalam
dekade itu harus mulai dari subjek. Kalau dalam itu pasti dia keterangan kan, ya. Kemudian di halaman kedua melalui TikTok itu bahasa lisan, dia harus dimulai dengan subjek. Kalau diawali dengan subjek, bahasa lisan itu tidak ada. Kemudian halaman ketiga selain itu, nah itu kan masih melanjutkan. Kemudian dengan adanya nggak boleh subjek, gitu ya, diperbaiki semuanya. Dan terkait dengan masa satu halaman hanya satu paragraf, kan nggak mungkin. Satu halaman pertama itu tidak ada paragraf kedua, ketiga. Padahal saya melihatnya ada 3-4 pokok pikiran. Jadi coba satu pokok pikiran itu di iya, ya, oke. Selanjutnya baru tentang konten. Tentang konten Dini tadi sudah dibahas panjang lebar dengan Pak Pam dan teman-teman hegemoni standar tindakan afektif dalam hubungan romantis, tindak sebagai TikTok sebagai arena produksi dan selanjutnya. Romantis itu apa sih? Satu, apakah proposal skripsi dari saudari Dini Ayu Pratama bisa untuk dilanjutkan? Oke, silakan dilanjut sesuai dengan catatan tadi, segera diperbaiki dan segera turun lapangan. Sudah disetujui. Oke. Baik, kepada Bapak Agus selaku penguji 2, apakah proposal skripsi dari saudari Dini Ayu Pratama bisa untuk dilanjutkan? Karena sudah tahu sosiologi romantis, lanjutkan. Baik, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman yang sudah hadir. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar hingga tahap akhir. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apakah proposal skripsi dari saudari Dini Ayu Pratama bisa untuk dilanjutkan? Oke, silakan dilanjut sesuai dengan catatan tadi, segera diperbaiki dan segera turun lapangan. Sudah disetujui. Oke. Baik, kepada Bapak Agus selaku penguji 2, apakah proposal skripsi dari saudari Dini Ayu Pratama bisa untuk dilanjutkan? Karena sudah tahu sosiologi romantis, lanjutkan. Baik, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman yang sudah hadir. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar hingga tahap akhir. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.